Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan materi dan mempresentasikan materi tentang konsep pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdi Roso Sirait dengan NIM 2304432. Perkenalkan, Selanjutnya, nama saya Putri dengan NIM 2300974. Perkenalkan, nama saya Naila Denika Ramadhani dengan NIM 2310430. Perkenalkan, nama saya Kirana Andarini Nugraha dengan NIM 2303974. Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhania dengan NIM 2304812. Perkenalkan, nama saya Santa Filika Tutung dengan NIM 2308936. Perkenalkan, nama saya Tiara Renata dengan NIM 2311757. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama ada konsep pelayanan. Apa sih itu konsep pelayanan? Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Artinya, objek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi, dan sekelompok organisasi. Itu menurut Sianipar tahun 1998. Selanjutnya ada pengertian keperawatan. Nah, apa sih itu keperawatan? Keperawatan adalah suatu profesi yang berorientasi pada pelayanan kesehatan dengan segala perencanaan atau tindakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Itu menurut Hidayat pada tahun 2007. Sedangkan menurut Effendi pada tahun 1998, keperawatan adalah pelayanan langsung berorientasi pada tujuan dan membantu individu, keluarga, masyarakat yang sakit atau sehat dengan penampilan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan atau penyembuhan. Selanjutnya ada sudut pandang pelayanan keperawatan, yaitu menurut Karunia pada tahun 2011, kemudian menurut Mason Mead pada tahun 2001 dalam Karunia, kemudian menurut Wijono pada tahun 2000 dalam Karunia juga. Pada umumnya, mereka ingin pelayanan yang mengurangi gejala secara efektif dan mencegah penyakit, sehingga pasien beserta keluarganya sehat dan dapat melaksanakan tugas mereka sehari-hari tanpa gangguan fisik. Berdasarkan definisi-definisi ini di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan keperawatan didefinisikan oleh pasien atau individu, keluarga, masyarakat sebagai pelaksanaan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berlandaskan rasa empati, penghargaan, ketanggapan, dan keramahan dari perawat, serta kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan perawat. Nah, yang pertama ada standar asuhan keperawatan, yang kedua ada keuntungan pendapatan institusi, yang ketiga ada eksistensi institusi, yang keempat ada kepuasan kerja perawat, yang kelima ada kepercayaan konsumen dan pelanggan, dan yang terakhir adalah menjalankan kegiatan sesuai peraturan keperawatan. Selanjutnya ada pelayanan keperawatan setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan banyak mencabut undang-undang sebelumnya, tentunya sangat merubah banyak peraturan tentang kesehatan. Selanjutnya, ada konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data, menyimpan, menghimpun kerangka kerja, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia. Dan untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengertian sistem ada banyak, beberapa di antaranya yang cukup penting adalah sistem merupakan gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Sistem juga adalah satu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan bekerja sebagai satu unit organis untuk mencapai suatu keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sistem juga merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, di sini ada konsep dasar kesehatan. Di sini ada menurut UU RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif, secara sosial, dan ekonomi. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Fungsi organ memiliki gangguan apapun secara klinis, fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik dan dia memang tidak sakit. Sehat secara mental atau psikis adalah sehatnya pikiran, emosional maupun spiritual dari seseorang. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sendiri adalah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit. Semua upaya dan kegiatan meningkatkan dan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat. Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik, dan yang preventif mencegah masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Lalu selanjutnya ada jenis pelayanan kesehatan. Yang pertama ada pelayanan kesehatan promotif. Adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan preventif. Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan rehabilitatif. Adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada sistem pelayanan kesehatan. Definisi sistem pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep di mana konsep ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Profesor Dr. Sujonoto Amokjo, pelayanan kesehatan adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif atau pencegahan dan promotif atau peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Dan menurut level dan lomba pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam waktu organisasi dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, cegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan. Adapun teori sistem pelayanan kesehatan meliputi yang pertama ada input, merupakan subsistem yang memberikan masukan yang berfungsi untuk sebuah sistem seperti sistem pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada proses, suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut, contoh dalam sistem. Oke, baik. Saya akan meneruskan tadi teori sistem pelayanan kesehatan. Nah, jadi teori sistem pelayanan kesehatan menurut Noto Atmojo pada tahun 2019, yang pertama itu ada input. Input merupakan subsistem yang memberikan masukan yang berfungsi untuk sebuah sistem, seperti sistem pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Proses. Proses merupakan pengumpulan data dari input atau pengumpulan masukan-masukan dari input yang nantinya akan dijadikan hasil.
Contoh dalam pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada output hasil. Output hasil ini berupa layanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat sehingga pasien sembuh dan sehat optimal. Yang keempat, dampak. Dampak ini merupakan akibat dari adanya sistem tersebut yang terjadi relatif lama waktunya dan kontinu. Yang kelima, ada umpan balik, merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan, dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yang keenam, ada lingkungan. Lingkungan di sini adalah semua keadaan di luar sistem, tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan strategis atau situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat. Dan kalau dikaitkan dengan faktor, lingkungan ini bisa menjadi faktor eksternal dari sebuah sistem tersebut. Lanjut ke eh, pelayanan kesehatan di Indonesia. Di Indonesia, pelayanan kesehatan yang disingkat Yankes dikelompokkan menjadi pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan instansi yang bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan serta kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Belanja pemerintah untuk layanan kesehatan sekitar 2,9% dari total produk domestik bruto pada 2014. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi pelayanan kesehatan ya. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada ilmu, pengetahuan, dan teknologi baru. Yang dimana karena adanya perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi, maka kesehatan akan mengikuti perkembangannya seperti digunakannya alat seperti laser, terapi perubahan gen, dan lain-lain. Yang kedua ada pergeseran nilai masyarakat, di mana masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan juga sebaliknya. Dengan demikian, kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada ekonomi. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan lebih mudah diperoleh dan dijangkau, dan begitu pun sebaliknya. Yang terakhir ada politik. Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada tingkat pelayanan kesehatan. Menurut Level and Shock, dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan, merupakan tingkat pertama yang memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, contohnya kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua ada specific protection atau perlindungan kasus, contohnya seperti imunisasi, perlindungan keselamatan kerja. Yang ketiga ada early diagnosis and prompt treatment, contohnya seperti survei penyaringan kasus. Yang keempat ada disability limitation atau pembatasan cacat. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan berupa perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan dan mencegah kematian. Dan yang terakhir ada rehabilitation atau rehabilitasi. Tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Sering pada tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan-latihan yang diberikan pada pasien. Kemudian memberikan fasilitas agar pasien memiliki keyakinan kembali atau gaya hidup kembali ke masyarakat, dan masyarakat mau menerima dengan senang hati karena kesadaran yang dimilikinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.